Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sebelum kita belajar seperti biasanya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Lina. Oh, Lina tidak hadir ya? Oke ya. Baiklah, yang lain hadir kan? Ibu akan mengingatkan kalian pada materi minggu lalu. Masih ingat? Apa? Reproduksi pada hewan. Bagaimana cara hewan melakukan reproduksi atau perkembangbiakan? Sama saja. Coba, Naila. Secara aseksual dan secara seksual. Benar, Naila. Tepuk tangan untuk Naila, masih ingat. Bagaimana cara hewan melakukan perkembangbiakannya? Ada berapa cara? Ya, coba Tirta. Ya, benar Tirta. Tepuk tangan buat Tirta. Secara ovipar, vivipar, dan ovivipar. Ya, pada materi hari ini, Ibu akan membahas tentang reproduksi aseksual pada tumbuhan lumut. Ada yang tahu lumut? Ada yang pernah melihat lumut? Iya, Tirta, di mana? Di batu. Ya, di batu. Ada lagi? Ya, di mana? Naila, di papan. Ya, Naila benar, di papan. Berwarna apa lumut? Hijau. Ya, berwarna hijau. Ada lagi enggak warna yang lain? Hijau kehitaman. Iya, benar. Yusuf, jawab Yusuf. Jangan Naila Tirta saja, Yusuf. Coba jawab. Nanti ya, Ibu kasih jawab pertanyaan untuk Yusuf. Setelah kita mempelajari reproduksi aseksual pada tumbuhan lumut, Ibu ingin kalian mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan pada lumut. Kemudian setelah itu kalian bisa menyebutkan macam-macam lumut dengan benar. Secara umum lumut dikelompokkan menjadi 3, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Kalian paling sering melihat lumut di sekitar kalian. Coba kalian lihat gambar di samping Ibu. Di sini ada gambar lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Lumut merupakan kelompok tumbuhan yang masih sangat sederhana. Lumut belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Perkembangan lumut dapat terjadi secara gametofit yang menghasilkan gamet dan spororfit yang menghasilkan spora. Tumbuhan lumut yang kita jumpai umumnya berada pada tahap yang menghasilkan sel kelamin. Pada satu individu lumut memiliki archegonium yang menghasilkan sperma dan archegonium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Coba kalian perhatikan gambar di sebelah Ibu. Ini proses fertilisasi atau pembuahan pada lumut. Fertilisasi terjadi
Fertilisasi pada lumut terjadi apabila sperma sampai ke ovum atau sel telur dengan bantuan air, maka akan terbentuk zigot. Zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi spora. Spora apabila jatuh pada tempat yang sesuai, maka akan terbentuk protonema. Protonema inilah yang akan menjadi tumbuhan lumut yang menghasilkan sel kelamin. Siklus ini berulang. Penjelasan Ibu tadi, siapa yang menyimak? Ada yang mengerti? Coba. Ada berapa jenis lumut? Oh iya, ada tiga. Lumut apa saja? Coba Yusuf. Iya. Lumut hati, kemudian lumut tanduk, dan lumut daun. Setelah itu, siapa lagi yang bisa jawab? Yaitu bagaimana lumut melakukan perkembangbiakan? Ada berapa cara tadi? Iya, ada dua, yaitu coba Naila. Iya, sporofit yaitu dengan spora, gametofit yaitu dengan gamet. Iya. Ada lagi? Nah, bagaimana cara lumut melakukan fertilisasi? Ada yang ingat bisa menguraikan dari penjelasan yang tadi? Coba kalau ada Lina, biasa Lina nih yang bisa jawab nih, Lina Alfa pada hari ini ya. Tadi sempat sebut Lina, padahal Lina Alfa. Oke. Oh iya, siapa? Tirta. Oke, silakan Tirta. Fertilisasi, ya. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Tirta. Fertilisasi pada lumut terjadi apabila sperma bertemu dengan ovum atau sel telur akan menghasilkan spora. Spora apabila jatuh pada tempat yang sesuai, maka akan tumbuh dan berkembang menjadi protonema. Protonema inilah yang akan menjadi tumbuhan lumut yang akan menghasilkan sel kelamin. Siklus pada lumut terjadi berulang-ulang sepanjang masa. Oke. Materi kita pada hari ini cukup ya. Kemudian sebelum kita akhiri, kita buat kesimpulan bersama-sama dulu ya. Perkembangan lumut ada dua cara, yaitu gametofit dan sporofit. Kemudian ada 3 macam lumut, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Tumbuhan lumut yang kalian jumpai ini pada tahap yang menghasilkan sel kelamin. Makanya ada lumut yang archegoniumnya menghasilkan sperma dan archegonium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian kesimpulan berikutnya itu tentang pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi pada lumut terjadi apabila sperma sampai ke ovum atau sel telur dengan bantuan air, maka terbentuk zigot. Zigot akan tumbuh berkembang menjadi spora. Spora apabila jatuh pada tempat yang sesuai, maka akan terbentuk protonema. Protonema inilah akan menjadi tumbuhan lumut yang menghasilkan sel kelamin. Siklus ini berulang terus-menerus. Baiklah, materi pada hari ini cukup. Kemudian, Ibu akan mengingatkan materi untuk selanjutnya. Masih tentang sistem reproduksi tumbuhan, yaitu sistem reproduksi aseksual pada tumbuhan berbiji. Sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.